Ryan Little. Halo sahabat Unrika, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Kembali lagi di channel Unrika TV. Pada video ini saya akan memberikan tutorial siakat online Unrika mengenai pengisian formulir pendaftaran mahasiswa baru dan ujian saringan masuk tahun akademik 2021-2022. Jadi untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2021-2020 Unrika dapat dilakukan secara online. Ujian saringan masuknya juga online loh. Jadi sangat mudah sekali proses pendaftarannya. Nah, untuk link pendaftaran online-nya silahkan buka pada browser masing-masing, bisa dari HP, komputer maupun laptop. Link pendaftarannya yaitu pmb.unrika.ac.id. Waktu pendaftarannya sudah dibuka loh, dari bulan Januari sampai dengan 31 Agustus 2021. Bagi yang ingin datang ke kampus Unrika untuk mendapatkan informasi pendaftaran mahasiswa baru yang lebih detail, silahkan datang pada jam kerja yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk alamat sekretariat PMB Unrika yaitu beralamat di Jalan Pahlawan nomor 99, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Nah, apabila ingin mendapatkan informasi atau bertanya-tanya mengenai PMB Unrika, juga bisa menghubungi call center sekretariat PMB Unrika di 0822 8801 5900. Setelah membuka link pendaftaran online pmb.unrika.ac.id, maka akan mendapatkan tampilan awal seperti ini. Nah, kita bisa mendownload atau melihat brosur penerimaan mahasiswa baru Unrika untuk tahun ajaran 2021-2022 dengan mengklik tombol lihat brosur. Maka akan ditampilkan file PDF brosur PMB Unrika. Untuk halaman pertama brosur bisa dilihat yaitu menampilkan bagaimana prosedur pendaftarannya, informasi waktu pendaftaran, serta pilihan fakultas di Unrika, yaitu yang terdiri dari 5 fakultas program sarjana terbagi menjadi 14 program studi. Saat ini Unrika juga memiliki program pasca sarjana yaitu Magister Manajemen dan telah terakreditasi BAN PT baik atau B. Nah, untuk halaman kedua brosur PMB Unrika yaitu menampilkan informasi biaya studi. Bisa dilihat biaya studi untuk program sarjana S1 dan program pasca sarjana S2. Pembayarannya juga bisa dicicil loh. Jadi bisa dicicil per bulan. Unrika juga menerima untuk calon mahasiswa pindahan atau konversi dari program B3 yang ingin melanjutkan studi S1-nya dengan menambahkan berkas surat keterangan pindah dan transkip nilai dari perguruan tinggi asal. Selanjutnya, untuk prosedur pendaftaran PMB Unrika, yang pertama yaitu mengisi formulir pendaftaran online dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 ke bank yang telah ditunjuk oleh Universitas Riau Kepulauan Batam. Setelah mengisi formulir pendaftaran, agar mencetak formulir pendaftaran tersebut dan menyimpan nomor registrasi pendaftarannya untuk melanjutkan ke proses ujian saringan masuk atau USM calon mahasiswa baru Unrika. Setelah menyelesaikan USM dan dinyatakan lulus, maka selanjutnya calon maba segera melakukan daftar ulang dan verifikasi berkas kepada panitia PMB Unrika untuk memperoleh nomor pokok mahasiswa atau NPM. Dengan mendapatkan NPM, maka sah terdaftar sebagai mahasiswa Unrika untuk tahun ajaran 2021-2022. Nah, setelah video singkat ini, kita akan langsung praktek ya ke tutorial proses pengisian formulir PMB dan ujian saringan masuk online-nya. Jadi, tetap stay tune ya sahabat Unrika.
Oke, untuk pertama kali kita buka halaman browser masing-masing. Jadi bisa menggunakan handphone, laptop, atau PC komputer. Untuk browsing itu bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, misalkan Opera dan sebagainya. Jadi untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan laptop. Pertama kita ketikkan link pendaftaran mahasiswa baru online Universitas Serial Kepulauan Batam, yaitu di pmb.unrika.ac.id. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Langsung kita ke halaman bagian paling bawah, kita scroll ke bawah. Maka akan ditampilkan pilihan lanjutkan mengisi formulir pendaftaran. Lalu kita pilih atau klik daftar sekarang. Maka selanjutnya kita akan memilih periode penerimaan mahasiswa baru, yaitu tahun ajaran 2021, jalur seleksi mandiri perguruan tinggi reguler. Maka kita akan ditampilkan 3 pilihan program studi yang ada di Universitas Serial Kepulauan Batam. Saya akan memilih 3 pilihan program studi. Sebagai contoh, ada pendidikan dan keguruan, hukum, fisipol, ekonomi, fakultas teknik. Sebelum kita memproses, kita membaca keterangan yang ada di pendaftaran online, yaitu mulai dari periode pendaftaran, ujian saringan masuknya, pengumuman hasil tesnya, pembayaran dan pendaftaran ulang, serta informasi biaya pendaftaran. Selanjutnya, setelah kita membaca keterangan, lalu kita pilih proses. Kita akan ditampilkan untuk mengisi biodata. Yang pertama kita isi yaitu pilih ke data pribadi. Ini kita isi informasi dari calon mahasiswa baru, profile, data diri pribadinya. Yang pertama kita isi yaitu ada nomor KTP, nama, dan tempat tanggal lahir. Jadi untuk acuan pengisian nama, tempat, dan tanggal lahir itu mengacu kepada ijazah terakhir. Jadi agar menjadi perhatian ya dalam pengisian biodata, jangan sampai terjadi kesalahan karena data yang diisi ini akan dikirimkan dan didaftarkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan. Selanjutnya untuk data pribadi kita isi juga nomor telepon atau HP. Ini wajib diisi nomor yang aktif ya. Kalau bisa nomornya juga terdaftar kepada medsos seperti WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Selanjutnya email juga wajib diisi. Ini email yang aktif. Jadi agar kemudahan informasi. Jadi apabila nomor HP atau email tidak aktif, jadi panitia PMB tidak bisa memberikan informasi-informasi mengenai pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Serial Kepulauan Batam. Jadi nomor HP, email itu wajib yang aktif ya. Ini saya sebagai contoh kita isi saja. Ini untuk contoh saja ya. Tempat lahirnya kita isi tanggal lahir. Jenis kelamin, agama, status kewarganegaraan, status sipil. Ini nomor HP. Kalau tidak ada nomor telepon, bisa diisi juga nomor HP-nya aja. Email. Selanjutnya setelah mengisi ke biodata pribadi, selanjutnya kita pilih ke alamat. Ini kita isi alamat. Untuk alamat itu mengacu kepada atau diisi sesuai dengan KTP atau kartu tanda penduduk. Ini alamat sesuai KTP ya. Setelah alamat, maka selanjutnya kita mengisi ke biodata orang tua. Ini biodata orang tua, ada biodata ibu dan biodata bapak atau ayah. Yang pertama kita isi biodata ayah sebagai contoh. Ini diisi dengan lengkap. Untuk pengisian biodata orang tua itu mengacu kepada kartu keluarga masing-masing atau KK gitu ya. Penghasilan, status, alamat,
Lalu biodata ibu, pendidikan terakhirnya atau pendidikan orang tua. Nah, setelah biodata orang tua, selanjutnya kita pilih atau kita isi ke menu akademik. Nah, di menu akademik ini itu menampilkan atau yang kita perlu isi itu status pendaftarnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada status ahli jenjang, baru, lintas jalur, fast track, pindahan. Nah, jadi untuk saat ini kita isi untuk calon mahasiswa baru, kita isi pilihan baru. Nah, di sini menampilkan ada asal sekolah, harus kita isi nomor induk siswa, nilai ujian akhirnya, tahun lulus, dan jurusan. Nah, selain penerimaan mahasiswa baru atau mahasiswa baru, Universitas Kepulauan juga menerima mahasiswa pindahan atau konversi. Nah, misal pindahan dari D3 atau dari perguruan tinggi sebelumnya. Ini untuk pilihan status pendaftarnya kita pilih pindahan. Nah, ini akan kita diarahkan untuk mengisi perguruan tinggi asalnya, nama perguruan tinggi, program studi, nomor identitas asal, SKS yang diakui. Nah, ini. Nah, tapi untuk tutorial kali ini kita akan pilih khusus untuk mahasiswa baru yang baru mendaftar. Jadi kita pilih baru ya. Nah, ini asal sekolahnya. Contohnya sebagai contoh saja. Tahun lulus, nah selanjutnya kita masuk ke kolom upload. Nah, untuk di kolom upload itu ada menu upload ya. Jadi jadi ada 3 pilihan yang perlu diupload. Yang pertama itu ada ijazah atau surat keterangan lulus, lalu ada pas foto, juga ada bukti transfer. Ini bukti transfer pendaftaran ya. Nah, untuk foto yang diupload itu ukuran 4x6, foto berlatar belakang merah atau background merah. Jadi foto close up, formal, dan rapi. Oke, kita coba upload saja datanya untuk sebagai contoh. Yang pertama ijazah. Nah, apabila ijazah belum memiliki ijazah atau misalkan ijazahnya belum keluar, itu bisa diupload surat keterangan lulusnya saja dari sekolah ya. Lalu pas foto. Yang terakhir bukti transfer. Nah, setelah terisi ini, lalu sebelum memproses akhir, kita terlebih dahulu masuk ke atau mengecek ulang data yang telah kita isi agar tidak terjadi kesalahan. Kita cek ulang ya, mulai dari data pribadi, alamat, biodata orang tua. Nah, apabila dirasa sudah oke atau tidak ada kesalahan, lalu kita isi capsanya. Nah, ini 10+1. Nah, lalu kita proses. Nah, apabila berhasil, akan muncul pendaftaran berhasil disimpan. Ya, ini berarti pendaftaran online-nya sudah berhasil. Nah, apabila pendaftaran sudah berhasil, maka akan muncul keterangan berhasil disimpan. Lalu kita bisa mengklik dengan cetak formulir identitas. Nah, ini kita pilih ini, kita klik, maka akan menampilkan hasil PDF dari formulir pendaftaran online yang telah kita isi. Ini kita lihat ada biodata pribadi, alamat, biodata orang tua, asal sekolah, juga file yang kita upload.
Nah, ini sudah kita bisa lihat hasil PDF-nya, formulir pendaftaran mahasiswa baru Universitas Surya Kepulauan Batam. Jadi kita cek ulang dulu formulir tersebut untuk memastikan kebenaran pengisiannya. Nah, apabila sudah benar, ya ini bisa kita langsung print. Nah, ini bisa kita print, bisa di print 2 rangkap atau 3 rangkap ya. Nah, sesuai kebutuhan. Atau bisa langsung kita simpan file PDF-nya ke dalam laptop. Nah, sebelum menyimpan, jadi jangan lupa untuk mencatat atau menyimpan nomor pendaftarannya pada formulir pendaftaran online. Jadi ini kita simpan nomor pendaftarannya. Nah, misalkan kita taruh di catatan atau di Microsoft Word juga bisa ya disimpan, karena nanti nomor pendaftaran inilah yang akan digunakan untuk login pada sistem informasi akademik Universitas Surya Kepulauan Batam untuk proses ujian saringan masuk online-nya. Oke, apabila sudah selesai, nah maka bisa kita keluarkan. Jadi selanjutnya, setelah kita mengisi formulir pendaftaran online, nah jadi kita bisa menghubungi atau konfirmasi ke panitia PMB Universitas Surya Kepulauan Batam. Nah, bisa menggunakan WA atau telepon. Jadi untuk pemberitahuan bahwasannya telah mengisi atau telah mendaftar dan telah melakukan pembayaran formulir kepada panitia PMB. Nah, bisa juga diantar langsung ke Sekretariat PMB Universitas Surya Kepulauan Batam di kampus Unrika Batu Aji. Nanti panitia PMB akan mengecek data yang telah masuk. Nah, maka apabila telah memenuhi persyaratan, maka panitia PMB akan menghubungi calon mahasiswa baru perihal ujian saringan masuk online atau USM online-nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tutorial untuk ujian saringan masuk online untuk calon mahasiswa baru yang telah mendaftar di Universitas Surya Kepulauan Batam. Jadi untuk saat ini ujian saringan masuknya itu bisa dilakukan secara online. Nah, apabila panitia sudah memberikan jadwal informasi tes online-nya kepada calon mahasiswa baru, maka calon mahasiswa baru itu sudah bisa melakukan ujian saringan masuk atau USM. Nah, yang pertama tentunya kita buka browser halamannya masing-masing, lalu kita ketikkan siakat.unrika.ac.id siakat.unrika.ac.id, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk username dan password itu dimasukkan nomor pendaftar yang di awal telah kita simpan. Lalu kita masukkan nomor pendaftarnya, passwordnya juga sama, yaitu nomor pendaftar. Lalu kita login. Nah, maka kita sudah masuk ke dalam halaman atau login awal dari sistem informasi akademik Universitas Surya Kepulauan Batam. Nah, untuk melihat profil biodata yang telah kita isi, kita bisa masuk ke menu profile. Nah, ini akan menampilkan ada nomor pendaftar, nama, ini status pembayaran formulir, terus ada informasi pilihan program studi tadi yang 3 pilihan sudah kita pilih. Nah, ini bisa juga kita cetak ulang apabila kita tadi belum sempat mencetak. Kita bisa mencetak formulirnya nih, di menu ini. Lalu ada juga bisa kita mencetak kartu ujiannya. Apabila kita ingin mengedit atau merubah biodata, apabila terjadi kesalahan, kita bisa klik tombol pensil ini. Nah ini, nah kita bisa merubah biodatanya ya. Apabila terjadi kesalahan, mulai dari data pribadi, alamat, orang tua. Lalu apabila selesai merubah atau merevisi, kita simpan. Nah, untuk syarat ujian saringan masuk online itu calon mahasiswa baru wajib sudah menyetor biaya formulir sebesar 200.000 ke bank yang telah ditunjuk oleh Unrika dan menguploadnya ke dalam sistem siakat atau sistem pendaftaran. Nah,
apabila juga jadi calon maba juga bisa menyerahkan bukti pembayarannya langsung ke sekretariat PMB Universitas Sri Kepulauan Batam di Batu Aji. Karena apabila kita belum membayar formulir pendaftaran, maka kita tidak bisa melakukan ujian saringan masuk. Nah, oke, kita akan coba ya sebagai contoh. Apabila panitia PMB sudah memberikan informasi ujian saringan masuk, yaitu hari, tanggal, dan waktu tesnya, kita akan langsung coba masuk ke menu tes online. Untuk tes online, kita masuk ke menu pengumuman. Nah, kita pilih menu pengumuman. Nah, maka di sini ada keterangan pengumuman ujian online, tanggalnya, durasinya. Lalu kita pilih ujian mulai. Nah, ini. Maka kita ditampilkan soal-soal untuk calon mahasiswa baru yang telah kita disiapkan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Sri Kepulauan Batam. Nah, ini kita isi. Jadi waktunya itu 1 jam 45 menit. Jadi calon mahasiswa baru silahkan mengisi dengan benar, dengan teliti, kalau bisa 100% betul ya. Jadi otomatis masuk Universitas Sri Kepulauan Batam. Nah, apabila sudah mengisi semuanya, lalu pilih simpan di paling bawah atau input. Sudah selesai. Nah, apabila sudah selesai, kita bisa keluar atau logout. Nah, gimana? Saya kira cukup mudah ya untuk dari awal, mulai dari pengisian formulir online hingga tes ujian online-nya. Jadi apabila calon mahasiswa baru ingin bergabung atau mendaftar di Universitas Sri Kepulauan Batam, nah, bisa menghubungi panitia penerimaan mahasiswa baru atau bisa langsung datang ke sekretariat penerimaan mahasiswa baru di Batu Aji. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan membantu bagi adik-adik, rekan, sahabat Unrika semuanya yang ingin mendaftar dan bergabung di kampus tercinta Universitas Sri Kepulauan ini. Irian Cendrawasih, Kota Solok, Bukit Tinggi. Cukup sekian, terima kasih. Moga esok berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Unrika TV.